Mas Leto itu jane ya sangat malah luwih jero Mak Iya. Mas Leto dan Mak Iya tidak bisa dipisahkan karena ada banyak cerita, ada banyak persambungan-persambungan yang tentu saja mungkin teman-teman jamaah belum mengetahuinya. Nah, kira-kira seperti itu toh. Kita dasarnya seperti itu, nanti kita berangkat diskusi. Mas Abrang beliau mari nganu ya, ben istirahat sebentar, kita hajar Mas Patup, Mas Kornel, ndi. Loh, sekarang semua teman-teman Leto monggo Mas di depan mriki Mas. Tepuk tangan Mas Kornel, Mas, monggo Mas. Yo. Oke, Mas formasi lengkap. Mas Widi. Nah. Alhamdulillah. Mas, sama nyapa yang buri kono? Kene Mas. Kaosnya kembaran Min. Kowe oleh kaos abang ra, Kait 2006. Tak kira mau keat ngono. Oke. Nah, sekarang teman-teman kita setuju ya, kita gali lebih dalam Leto dan persentuhannya dengan Mak Iyah seperti Bambang Wetan dengan Mak Iyah, seperti teman-teman dengan Mak Iyah. Ben awake dhewe luwih tandes bahwasane Leto ini ternyata dulure awake dhewe. Nah, ya toh, biar lebih komprehensif pemahamannya. Seperti itu. Tak ke lambaran dhisik wae. Siap, Mas Abra. Men ono sambungane karo sapa jenenge? Judule hari ini apa ini? Retrospeksi Ahsanul Takwim. Tapi agar kita sambung temanya di sini bahwa Leto juga adalah pembelajar. Itu adalah proses juga dari mencari Ahsanul Takwim itu tadi. Jadi saya sempat membaca pembukaannya, mukadimahnya acara malam ini. Salah satu ada kalimat yang nyangkut di kepala saya. Salah satu ciri orang dewasa adalah ketika dia sudah tidak ingin merubah dunia tapi merubah dirinya sendiri. Boleh, tapi saya tidak begitu setuju. Oleh toh apa-apa toh wong jenenge sinau bareng kok. Karena itu bisa gini juga, karena itu bisa terus-terusan. Enggak berhenti itu. Kalau kita pakai standar sama untuk semua orang, itu akan bisa berubah terus. Orang yang sudah tidak ingin merubah dunia tapi merubah dirinya. Kalau dia sudah tahu bahwa dirinya sama dunianya itu sama aja, berarti merubah dirinya sama dengan merubah dunia. Nanti naik lagi terus-terusan. Ora rampung-rampung. Iku pledoi ini sing gawe prolog asline. Wis gak mampu ngono lho. Jadi konsep kesempurnaan kita tidak akan pernah paham secara utuh kalau kita ngomongkan kesempurnaan dengan garis yang sangat besar. Yang kita ketahui semua orang yang hidup di sini, yang Anda ketahui potongan hidup adalah hanya diri Anda sendiri. Enggak ada yang lain. Ini agak susah, enggak mudah dipahami. Anda sepertinya melihat bendera itu berkibar, tapi Anda mengalami enggak? Sebenarnya Anda hanya melihat cahaya kena bendera masuk kepala Anda dan Anda buat sendiri kepala. Betul enggak? Anda ciptakan sendiri pengalaman itu. Jadi potongan hidup yang kita alami adalah hanya ini sebenarnya. Hanya badan ini. Nah makanya proses perjalanan sinau bareng, belajar formal dan seterusnya adalah mencari versi terbaik dari yang sudah diberikan Tuhan ini loh. Versi terbaik setiap orang berbeda-beda. Karena setiap orang adalah benih yang berbeda. Nah, kalau sekolah formal mengajarkan kita untuk golek urip, golek panguripan. Sinau bareng semoga mengajari kita untuk piye carane urip. Kan gitu. Kula ewang ibu, aqua. Ngoten nggih, aqua yang mau jualan aqua, yang mau beli aqua monggo silakan itu. Nah, kita lanjut ya. Apakah ini bagian dari ketidaksempurnaan? Misalnya lagi ngobrol, penjual aqua lewat. Kalau kamu punya konsep terhadap kesempurnaan itu, ini akan jadi sesuai selera nih. Nek lagi ngelak, sempurna. Nek pas lagi orang ngelak, memperhatikan pembicaraan, merasa terganggu. Yora. Tapi kalau kita melihat dari sudut pandang penciptaan, kita tidak bisa membantah bahwa itu yang terjadi. Makna itu bisa bermacam-macam. Makna bisa, kita sudah belajar makna sandaran hati ya, bermacam-macam.
Senderan hati bisa bermakna. Urung dinyanyikke ya. Ngerti lagunya tapi ya. Teringat, ku teringat, pada janjimu ku terikat. Hanya sekejap ku berdiri, ku lakukan sepenuh hati. Wah ciker. Teringat, ku teringat, pada janji sebelum lahir aku terikat. Hanya sekejap aku hidup, tapi ku lakukan sepenuh hati. Wah. Ini faktanya lagunya seperti itu. Nek sing wis spiritual, wis dhuwur langsung merenung. Nek sah jomblo beda meneh Mas Di. Ini jadi pengalaman sebelum rabi, pengalaman malam pertama ini. Teringat, ku teringat, pada janjimu ku terikat. Itu ketika terikat, surat nikah. Hanya sekejap ku berdiri, ku lakukan sepenuh hati. Itu pengalaman malam pertama. Hal yang sama jadi punya pemaknaan yang berbeda. Dan itu membuat makna jadi bagian dari dirimu. Apa yang kita lakukan bersama di sini adalah menjalani hidup, mencari pemaknaan untuk menjadi versi yang terbaik dari dirimu. Jangan lupa, versi yang terbaik dari dirimu, karena semua manusia diciptakan berbeda-beda. Jadi asani takwimnya, nanti bentuknya bisa berbeda-beda. Arah boleh berbeda-beda, tapi tujuan tetap sama. Kalau arah tidak pernah berubah, we rasa ado-ado harap neng tunjungan we ra iso. Paham ya? Jalan arahnya enggak berubah, jalannya menggok kowe ora berubah ya nabrak tembok to ya. Arah pasti berubah-ubah, tapi tujuannya tetap sama, menjadi asani takwing manusia seutuhnya. Nah, Leto adalah bagian dari pembelajar ma'iyah yang caranya agak berbeda. Kadang tidak bisa mengikuti semua kegiatan ma'iyah, kita berma'iyah dengan berproses di antara satu sama lain untuk mencari versi terbaik dirinya. Kadang-kadang versi terbaik belum urusan spiritual. Piye cara main bass sing paling apik, sing ora akeh salahe misalnya. Bukan berarti saya ngomong Ari banyak salahnya ya. Patup ya banyak kok salahnya. Apalagi Cornel kadang enggak gitar. Miso. Nah, tapi mencoba mencari apa yang terbaik dalam dirinya. Mau tidak mau menghadapi kesalahan, menghadapi keributan. Ini teman-teman Leto sepertinya akrab gini, kita pernah dulu cakar-cakaran. Nesu-nesunan. Wah, nesu ngasih tangis-tangisan karena sedulur dhewe ya ora tahan nek nesu karo dulure dhewe. Tapi saat itu adalah proses dari mencari versi terbaik. Bahkan Leto dalam bentuk segini seperti ini juga terus mencari bentuk terbaiknya. Kadang-kadang jajal lagu Kangen Desa, ra cetha. Lagu Jawa, kadang-kadang lagu apa jenenge romantis, kadang-kadang lagu pekok, macam-macam. Kenapa? Eksplorasi untuk mencari versi terbaik dari dirinya. Nah, asane takwing perjalanan adalah menjalani proses untuk mencari versi terbaik dirinya. Ada yang versi terbaik dari dirinya adalah menang wae, sangat ada. Ada versi apa sebenarnya dirijimu ratahan misuh-misuh terus nang Twitter karo Facebook lah ya versi terbaikmu lah kentekan pulsa ngono ta jane. Bangane gawe ribut terus. Ada sebenarnya versi terbaiknya macam-macam. Ada yang versi terbaiknya ngomong di atas panggung, ada yang versi terbaiknya menjadi pekerja keras. Ada yang versi terbaiknya, aku ngetotke wong iki, urip mati ngetotke wong iki. Ada versi terbaiknya seperti itu. Nah, macam-macam. Kalau dari Jawa ada yang namanya Bhakti Yoga, Karma Yoga, Raja Yoga, Gyan Yoga, macam-macam bentuk untuk mencari versi terbaik dari dirinya. Semoga ma'iyah adalah forum kita bersama agar kita belajar satu sama lain untuk mencari versi terbaik, untuk bisa menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Nah, malam ini kita beri kesempatan teman-teman Leto untuk menceritakan prosesnya. Karena ma'iyah adalah bagian besar dari proses kita untuk mencari versi terbaik dari dirinya. Walaupun perjalanan kadang berbeda arah, kadang tidak seperti yang diharapkan, kadang terjadi kejutan-kejutan yang tidak kita bayangkan sebelumnya. Tapi itu semua jangan lupa mengasah kita, itu membuat kita menjadi punya kesempatan untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Monggo silahkan saya prasmanankan teman-teman Leto untuk Anda tanyain sak modar-modare, saya akan nonton dengan gembira cekekian dan sambil ngerokok. Silahkan, tepuk tangan buat Leto dulu. Men niku lak kategori artis jane ya, kok kuat melok maca patan apa piye ngono sampai isu itu ada sesuatu yang bagaimana yang sampean bisa bagikan ke teman-teman. Monggo, Mas Cornel.
angel pertanyaannya. Kayak gampang wis. Jadi artis sih melekan kan ra usum. Mari main sak jam kan langsung turu ngono. Dulu kalau artis sebenarnya saya bukan artis. Leto bukan artis. Kami musisi kalau di dunia musik. Musisi dan artis itu beda. Di Indonesia maksudnya. Pemahaman artis di Indonesia lebih mengarah kepada ke selebritis, kepada apa ya? Kalau lebih spesifik mungkin ke pemain sinetron. Kalau kata sebenarnya kan aktris. Kalau pemain band ya musisi. Musisi ya bermain musik. Kalau yang nyanyi ya nyanyi. Jadi kalau ada orang ngomong kita artis ya wis lah, masyarakat taunya kayak gitu. Terus kalau masalah spirit dan energi untuk bisa mengikuti kegiatan Maiyah yang bisa dikatakan hampir di setiap kota itu selalu sampai subuh. Ya karena kita dari dulu selain, kalau saya sendiri selain pola hidupnya juga tidurnya bangsawan ya mas ya, bongso tangyawan. Dulu waktu belum nikah ya, sekarang udah nikah ya tidurnya malam bangunnya pagi karena harus ngurusin keluarga. Ngono ya, oh taek ya, taek. Ngurusi keluarga. Cara Surabaya kayak acuk. Tapi ya asik. Mengurusi keluarga atau mengurus anak? Mengurus anak istri. Oh iya. Mengurus anak. Istrinya berapa? Satu, semestinya satu. Semestinya. Itu aja sih mas, sesimpel itu sebenarnya. Terus kita udah, yo maju siji maju bareng. Kalau kayak gini ya, udah nggak ada. Ya maksud aku tak melipir turu dewe neng kono gitu. Terus seperti yang Mas Abrang bilang, wah aku sih ngomong terus neng ngarep mburi neng udah tutu ya enggak udah tutu yo ketar-ketir karo bariki biasanya Sabrang ngerjani teko iki. Nah, kayak gitu sepanjang jam itu sebenarnya enggak tenang. Berarti was-was ya? Was-was terus dengan keusilan Sabrang itu. Jane berarti sampean was-was terus ya kabeh ya? Iya, semua kita sebenarnya was-was cuman mukanya pura-pura tenang. Nah. Ini sebenarnya juga was-was semua ini. Bar aku iki wis was-was iki teko yo apa iki ngono iki. Koyoke do serius. Ada berapa orang dulu monggo maju ke depan? Lo sing ngarep disian enggak? Sing ning nisor monggo. Werese yang di depan dulu ya. Stop dulu. Mbak merapat ke sini, Mbak. Aduh. Nanti jangan lupa anak-anak dikasih nomor handphonenya. Ada lagi? Monggo. Ayo, Mas. Kene, Mas. Ayo, Mas. Oke, stop situ ya. Boleh, duduk situ boleh. Yang jauh monggo merapat. Silakan, Mas. Langsung pertanyaan Mas Yasin dicatat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Jaki saking Mojokerto. Sing badhe kula tangletke ten ngene Mas Abrang niki ngeten Mas. Wow iki kan napa jenenge sampeyan nyanyi lagu judulnya Permintaan Hati. Lah kula niki napa jenenge badhe tanglet makna lagu Permintaan Hati niku tentang filosofi kehidupan antara makhluk dengan Tuhannya napa. Kadang niku kula niku damel status WA lagu Permintaan Hati. Niku napa jenenge? Ini sore niku mesti kula kei ngeten kata-katane. Allah my everything, Allah my love. Ngoten. Ngoten niku bener napa mboten Mas, makna lagu Permintaan Hati itu filosofi tentang kehidupan makhluk dengan Tuhannya, hubungan ngoten lho. Pun ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Jati. Muzaki. Oh, Mas. Nggih, panggilane Bang Jack. Bang Jack. Oh ya. Ya,
Terima kasih. Sebenarnya deg-degan banget soalnya ngefans banget sama Mas Noe. Ayo mulai kabere. Boleh mungkin nanti saya foto bareng ya Mas ya? Minta foto ya? Gak boleh? Boleh ya Mas ya? Oke. Bawa pulang, jangan. Saya mau tanya, tadi Mas Noe kan bilang ada janji kita sama Allah sebelum kita lahir, ya kan? Nah itu saya lihat tadi langsung browsing, kebetulan kan saya baru nih di sini. Ada ayat Al-A'raf ya, ayat 172, bahwa janin itu sudah punya janji sendiri sama Allah. Berarti di sini saya menangkapnya itu sebelum kita lahir itu kita sudah lahir duluan dong gitu loh. Sehingga kita dilupakan tentang dunia sebelum kita lahir untuk turun ke dunia kita dan kita menerima tugas kita di dunia. Bagaimana menurut Mas Noe? Terima kasih. Permintaan hati. Jadi sebelum Mas Abrang koyoke Mas Dedot. Nah, karena dalam proses penciptaannya Mas Dedot mesti turut campur, ya toh. Jadi permintaan hati ku bagi Mas Dedot itu ya opo sih? Nah, Bagi Mas Dedot dan keluarga. Mas Dedot dan keluarga ya. Halo. Hai. Kalau soal pemaknaan lagu sebenarnya ya Mas Abrang yang paling tepat menjawab ya. Jadi saya tidak bisa menjawab. Saya mau mewakili teman-teman Leto aja memberi ucapan selamat ulang tahun untuk Bang Wetan yang ke-13. Terus iki wis Yahmene nyanyine wis bianter modelan ya. Ora kalah harus sing neng kenjeran mau. Tepuk tangan untuk kalian semua. Itu aja ya. Nanti kalau yang gampang-gampang saya jawab. Kalau yang susah-susah Mas Abrang aja. Aku pengen ngerti sing ngodo-odo kabeh kon ngomongi sapa to jane? Mas, sampean sekolah ya luar negeri apa dalam negeri Mas? Sekolahnya dalam negeri. Jurusannya sosial atau SMK? Sosial. Sosial. Hobinya Makan. kan gampang renyah ini ya. Iya. Terus kalau sampean melihat, Wah ini susah kalau udah melihat. Kalau sampai Mbak, ini indikasi pertanyaan berat. Cukup sampai di sini aja. Saya tanya, kalau sampean melihat nasi bebek sama bakso, pilih mana? Nasi bebek dulu baru bakso. Terus kalau sampean ditanya cinta atau sayang? Wah kira tahu nonton Leto iki tahun cinta apa sayang. Cinta itu asalnya saka kata Mas Abrang, cinta itu datangnya dari kerinduan kepada Yang Maha. Jadi tidak cinta datang lebih dulu tapi rindu datang lebih dulu. Letak Gitu. sayangnya di mana? Ngoyak wae gitu. Lo kan renyah. Sayang. Iya. Oke, tepuk tangan dulu. Jane ya dalam cuman cara mancingnya kudu renyah. Bakso atau nasi bebek. Beli makan bebek terus bakso. Ya. Oke. Mas Ari, monggo Mas Ari. Mas Ari mungkin lebih tepatnya bercerita aja Mas Ari sehari-harinya ngapain. Ketimbang kok kayak Mas Dedot. Wes sampean cerita Mas Ari. Terus iso ngebas iku ket kapan kan ngono ae Mas Ari. Monggo Mas Ari. Waduh. Atau kenal Mas Kornel lebih lama nggak apa-apa Mas Abrang? Iya, saya sebenarnya malah tertarik sama Mas Zaki tadi ya. Iya, permintaan. Sebenarnya posisi saya sama dengan teman-teman yang lain dan Anda. Karena yang nulis Noe, tapi saya mungkin berbeda dengan Anda karena harus punya koneksi. Kalau saya sebagai pemain bass menginterpretasi dari lirik itu gimana dan emosinya seperti apa yang saya tangkap. Tapi sebelum menjawab khusus ke lagu itu, setahu saya pernah tercengang sendiri sama latar belakang penulisan lirik salah satu lagunya Leto sama si Sabrang itu yang judulnya Memiliki Kehilangan.
itu jadi saya tercengang karena setelah proses sekian tahun dan hanya beberapa kali sebenarnya lagu itu dinyanyikan, saya ngerasain bukan kalimat ya, tapi lebih ke nuansa bahwa kehilangan memang ada hanya jika kita pernah merasa memilikinya. Yang alasan utama Sabrang waktu itu hanya sesimpel dia kehilangan handphone. Sedangkan saya kok dramatis banget kayak film India kehilangan sing wah gitu. Itu yang saya bikin tercengang juga waktu itu. Sampai sekarang sebenarnya. Sayang sekali jarang dimainkan. Bi ada siapa ora jane nek nanya iki? Nek nanya iki. Ora ya? Oh siap. Oh iya, ya mbung kok delok ya. Nanti berarti ya dimainkan Mas Patup ya. Ya nek luput-luput ya pangapunten ya wis suwe iki ya ora iso ndobos ya. Terus kalau permintaan hati waktu itu berawal dari beat, terus kemudian masuk lirik, saya melihat, oh dari judulnya, dari tagline-nya aja permintaan hati waktu itu, saya ngodo waktu itu. Secara instrumen saya, jadi mungkin kalau ada yang sedikit, selidik juga di wilayah itu secara musikal, saya agak ngodo mainnya. Tidak seperti lagu-lagu Leto yang lain. Itu saya kayak minta sesuatu gitu loh Mas. Nah kalau jenengan monggo, tadi kayak ditulis di status Twitter kayak atau apa yang monggo. Karena Sabrang waktu itu juga saya tanyain, bukan dari ngobrol, setiap orang punya permintaan hatinya masing-masing. Permintaan itu, soal permintaannya apa, permintaan itu apa, hatinya gimana, yang disebut hati yang gimana, dan permintaan hati sendiri artinya seperti apa, ya monggo. Kalau saya waktu itu sesimpel itu. Kalau yang sekarang lebih bisa ke nuansa ya, karena harus pirang tahun berangkat deh ya. 2000, kalau kenalnya kalau nyambung dari jenengan tadi soal sejarah, dari SMA itu 93 berarti. Saya, ya 93 lulus 97 ya. Itu lahir apa SMA ya ada ya? Oh. Ya 93 kita ketemu di SMA, aku Noe sama Patu waktu itu, kemudian berkembang jadi ini. Jadinya ya nggak bisa dikalimatkan Mas. Tibone ming nuansa tok lho Mas. Mungkin sambil ngopi dan nggak pakai mikrofon atau kapan-kapan bisa ketemu sambil ngobrol, mungkin bisa lebih luas, lebih mendalam juga. Mungkin. Makatan Mas. Tepuk tangan Mas Hari rek. Wah. Basisnya taksir tapi gak didol-dol ya, wis tak anjir. Aku sir tenan ya mbek basisnya. Oke, berikutnya mungkin nggih Mas Widi ya. Jadi Mas mungkin teman-teman diceritani Mas. Jadi Leto ini proses berdirinya bagaimana Mas? Itu yang pertama itu. Terus yang kedua adalah bagi Leto sendiri sing wis berkecimpung neng Makyan wis kental ibaratnya musik ini artinya apa tuh Mas untuk Leto sendiri? Nah, dua itu Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kalau pertanyaannya Mas apa? Sedang Mas? Mas Amin. Mas Telo, Amin. Kalau prosesnya Leto sendiri, sebenarnya yang bisa jawab Pato, Sabrang, Dedi, Ari, karena saya gabung Leto tuh mulai aktif di album 2. Tapi di album 1 juga sempat proses bareng. Jadi sebelum masuk ke label ya dia sempat proses bareng gitu Mas. Kalau Leto proses Letonya gimana sih gitu. Terbentuknya gimana? Mereka mungkin lebih bisa jawab gitu. Yang kedua Mas. Opo? Bagi Leto ki musik apa tuh Mas? Arti ini. Nah. Musik ki yo urip Mas. Untuk hidup. Wah, nek aku. Karena saya sangat tertarik dengan musik dari kecil. Pengen bisa main musik itu dari kecil gitu. Ya, ngono kuwi Mas. Jawabannya. Musik itu ya urip. Kudu urip. Terus sempat Mas bercita-cita jadi anak band ngono? Ora Mas. Yo waton mlaku Mas, aku. Gitu. Jadi
pada saat itu pikiran saya piye carane aku iso main musik sing bener, sinau iso konsisten, apa sing tak lakoni, apa yang saya jalani, mengko pasti nanti ada hasilnya gitu. Enggak ada embel-embel pengen jadi anak band, pengen jadi apa, enggak sih. Bonus aja sih kalau itu. Jare patep entuk bojo jarene durung entuk, dadi ya ngene iki Mas. Dadi ini. Ora, iki meng curcol. Kayak kategori sobat ambyar ya. Wah. Lagi hits iki sobat ambyar. Mas, pertanyaan apa Mas Hari? Oh ya, iki. kalau proses pembentukan mungkin Mas Patup ya, Mas Patup atau Mas Sabrang. Ya itu Ari tadi sudah cerita, kita ini teman-teman SMA. Widi, Cornel pun sebenarnya sejak awal sudah ada itu, sudah teman-teman ngumpul di studio dulu. Jadi studio yang di Kadipiro yang di Jogja itu kan dulu dibuat untuk Kiai Kanjeng awalnya gitu. Ketika Sabrang kuliah di Nganjuk ya Brang, itu studio kita yang ngopeni gitu. Jadi Simbah minta studionya dibangun di gimana caranya studio bisa untuk rekaman Kiai Kanjeng gitu. Nah kita ini nol, pengalamannya nol, studio kuwi kaya ngopo, seperti apa gitu. Nah Sabrang di Nganjuk itu riset-riset lah gitu. Cari buku tentang pembuatan studio, tentang software musik, tentang teknis rekaman, mixing, terus dikirim ke saya di Jogja gitu. Terus ya kita belajar bareng dulu komunikasinya kita pakai MIRC ya. Sing pingnya lho, ping ngono kae lho. Ora kenal lek cah saiki. Chat ya, MIRC itu MIRC itu embrionya WA. MIRC toh? Terus YM, Yahoo Messenger gitu. ICQ tuh. Nah. Terus jadi cuman itu gitu, telepon mahal banget. Jadi bisanya kita nulis gitu komunikasinya. Udah terus prosesnya berlangsung, alhamdulillah lancar gitu. Ketika Sabrang pulang, misalnya liburan sebulan, 2 bulan itu kita praktek gitu. Jadi kita rekam-rekam lagu sendiri gitu. Buat lagu sendiri karena kebutuhannya untuk riset mixing, riset mastering, terus teknik rekaman yang benar gimana. Caranya nggak ada yang lain, ya harus buat lagu gitu. Nah, lagu-lagu awal itu sebenarnya Cinta, itu sebenarnya sudah aransemen yang entah keberapa, tapi itu lagu yang awal kita buat satu, terus I'll Find a Way itu juga lagu yang pertama kita buat. Terus banyak lagu yang sudah hilang karena harddisknya jeblok. Gitu. Sebenarnya banyak lagu itu yang nggak jenengan dengarkan itu lebih bagus dari yang sekarang. Percaya apa ora, Mas? Ah, ora iso mbuktekke kok percaya wae. Saya lebih bagus dari itu gitu. Tapi ya ya sudah, wong dulu kita juga nggak punya pikiran jangka panjang ya, pokoknya buat aja gitu. Ya kita percaya kalau seperti Mas Widi bilang tadi, kalau kita konsisten, istiqomah, wis mesti nanti akan muncul ide-ide baru gitu. Itu sekitar tahun berapa ya? Wis selesai kuliah 2000-an ya. Jadi itu bareng dengan Maiyah pertama kali muncul gitu. Ketika saya di Kasian, Kadipiro itu Maiyah awal muncul Mas sepertinya gitu. Mocopatan itu baru setahun sepertinya, setahun gitu. Dan dulu masih format yang Maiyah melingkar itu loh. Maiyah melingkar itu. Yang ada urban legend Om Nevi Katoke Mlotrok itu. Nah, itu di Kasian itu. Saya ada itu.
Jadi nyambung pertanyaannya Mas Hari tadi, kalau menceritakan apa ya, konektivitas Leto dengan Maia itu kan malah susah ya, wong kita ada di dalamnya. Ini bukan sombong, kita bingung gitu kalau mau cerita hubungannya Maia dengan Leto, hubungannya Sabrang dengan Mbah Nun, kuwi lah ya angel toh, wes jelas ngono lho, dilihat dengan mata kepala gitu. Kalau kita, karena kita ada di dalamnya, kita mendengar setiap hari, kita alhamdulillah terpapar ya, walaupun kita kayak Mas Sabrang bilang tadi, jarang melu Maian, yo misalnya kalau mau copat pasti ya, tapi yang di luar kota itu kan jarang gitu. Tapi ya alhamdulillah kita yang penting mau sinau gitu, mau belajar. Maia sampai mana, sekarang temanya apa yang lagi anget, itu kita update terus gitu. Gitu. Yang kita nggak update tuh kopine metu meneh ora ya iki? Ora, oh metu meneh ya. Oke. Metu meneh beres ya Mas. Oke. Tak cerita meneh nek ana kopine. Terus akhirnya tahun 2004 itu Musika buat album kompilasi gitu. Ada satu produser yang tertarik dengan lagu kita yang sebenarnya tidak kita sengajakan untuk diperdengarkan. Dulu hanya ya pokoknya kita dengarkan di warung. Jadi kita dulu punya teman SMA warung siomay gitu, kita dengarkan, kita buat kuesioner. Yang datang kita suruh dengerin. Terus mereka tanya, wah lagunya bagus sekali. Wah yo no, gitu, lagunya apik. Sing gawe sopo? Sing gawe sopo gitu. Patu. Dan waktu itu belum ada namanya Mas, gitu, belum ada namanya gitu. Bahkan ketika Musika memasukkan salah satu lagu kita, I'll Find a Way, ke album kompilasi itu, kita belum punya band, Leto itu belum punya. Ya Brang ya? Belum punya. Nah itu idenya Sabrang, entah dapat dari mana. Dan enggak usah ditanyakan. Enggak usah ditanyakan. Jawabannya ya tidak tahu pasti. Pokoknya kita filosofinya pilih Leto itu karena Leto itu tidak secara harfiah tidak ada artinya. Gitu. Tanggung jawab kita untuk mengisi artinya. Gitu. Ya, nek menungsane pekok ya berarti Leto artinya pekok gitu. Kalau menungsane apik ya berarti Leto artinya apik gitu. Jadi kita punya tanggung jawab terhadap nama yang kita pilih. Ya terus kita ngerti lah ceritanya album 1 sukses, album 2 sukses, 3, 4 sukses, sampai sekarang kita ini sukses. Menganggap kita ini sukses gitu. Sukses kan subjektif Mas. Ya toh? Betul, subjektif. Seperti Mas Abang tadi bilang apa? Sempurna itu pencapaiannya setiap orang beda. Sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Tadi sukses juga pencapaiannya sendiri-sendiri. Kalau di Facebook terus ono apa sukses adalah ya ora apa-apa, dinggo ya ora apa-apa, ora ya ora apa-apa. Tapi kebanyakan kalau saya ora gitu. Soalnya nek nganggo ukuran kuwi ora sukses awake dhewe mengko ya. Dadi nggawe standar sukses dhewe wae. Gitu Mas, secara singkat. Oke, terima kasih Mas Patub ya. Nanti Mas Hari pasti menggali lagi. Tapi yang selanjutnya Pak Zainal dari Pens ya. Pak Zainal Arif monggo kalau sudah di sekitar TVRI bisa merapat langsung ke panggung. Pak Zainal Arif dari Pens bisa gabung. Terus ini karena aku tak takon Mas Amin ya, sebentar. Oh ya, aku baru kelingan. Tadi Mas Patub cerita awal-awalnya Leto ketika di Kadipiro ada interaksinya dengan kakak. Kalau aku nggak salah dengar nggih Mas Patub. Awal-awal ketika mungkin setelah album pertama nggih. Leto itu pernah didrill sama Simba. Terus didrill juga dengan Kiai Kanjeng sama W.S. Rendra kalau nggak salah nggih. Iku ceritanya piye ya sampai ngomong katanya tadi artis takon. Coba dicanu Mas Patub. Wah, saya agak nanti di mungkin bantu nanti. Ya. Sing sepenggal ya ingatnya. Tapi saya ingatnya karena dulu almarhum W.S. Rendra itu mungkin sama Simbah pas ada di Jogja, terus diaturi rawuh ke Kadipiro. Terus kebetulan kami pas kumpul gitu, terus kita dipanggil kumpul gitu. Jadi
apa ya, kayak kita ini dilatih apa, pernafasan ya, pernafasan. Jadi sama almarhum W.S. Hendra itu kita dilatih dan diberi sangu untuk melatih pernafasan dasar teater gitu. Yang menurut beliau pernafasan dasar teater itu fungsinya banyak sekali. Satu jelas ya, nafas. Yang kedua mengatur ritme tidur. Jadi kita bisa mencapai yang dinamakan apa itu power nap ya. Power nap itu sing turu 5 menit tapi rasanya kayak 3 jam ngono lho pisan. Energinya sudah kembali seperti kita tidur 3 jam gitu. Asal kita mempraktekannya gitu. Terus apa lagi ya? Banyak ya. Apa mana ya, Bang? Agak lupa saya. Salah satunya urusan stage presence, keberadaan di atas panggung. Betul, ya, keberadaan ya. di atas panggung dan kita ngalami bener-bener itu. Kenapa W.S. Hendra disebut sebagai burung merak? Karena beliau praktek di depan kita itu sama duduk. Gini loh kalau di atas panggung, gereng ngomong 3 kalimat, dia wis langsung mangap kabeh. Medeni rek gitu. Jadi pronone apa namanya, impactnya kepada penonton tuh luar biasa dan dia ngajari kita prosesnya sampai ke situ walaupun sebentar lah. Kelas pendek lah waktu itu. Simbah juga ngajari kita piye carane neng panggung ngadepi penonton. Karena cah cilik kok ya diajari beberapa guyon-guyon, teknik-teknik gitu juga. Dan ya kita merasa sangat beruntung ya, sempat bertemu almarhum W.S. Hendra, disangoni hal yang sedikit tapi sangat berguna. Rakyat Tangbuh diprakteknya pora. Gitu. Gitu Mas. Oke, aplaus untuk Mas Patup. Kita perdalam lagi. Ya dah. Cek ono sing luwih jeru kawan-kawan. Ngeten Mas Patup. Jadi dalam band iki kan sering pada umumnya adalah gonta-ganti personil ra cocok, gua ora padha ide gua seperti itu. Nah, kita lihat Leto itu wis berpuluh-puluh tahun kok personelnya pancot ya Mas. Nah, kuwi. Pertama adalah resep bagaimana toh Mas menjaga keutuhan personel di dalam band itu. Itu dulu Mas Anis. Wah, gimana ya? Ini juga susah ini dijawab. Karena kita tidak punya resep. Kalau ditanya resepnya apa, kayak masakan gitu. Resepnya iki tidak pernah. Kita nggak pernah punya resep. Kita rasakan aja gitu. Menurut Sabrang tadi kan hubungan sosial itu selalu mencari keseimbangannya gitu. Jadi setiap saat mencari keseimbangan, setiap ono masalah mencari solusi. Nah kita seperti itu. Jenengan aja lihatnya kita oke-oke aja, tapi di dalam kan siapa tahu gitu. Jadi tadi Mas Sabrang sudah pernah cerita kalau kita pernah mengalami fase di mana gelute iki tenanan nganggo ati gitu. Sampai yus gelut-gelut tenan. Tapi itu pupus. Karena kita merasa persaudaraan ini lebih tinggi gitu. Kalau Sabrang dan teman-teman lainnya sering misalnya di interview itu sering bilang, Leto itu nggak penting, yang penting kita ada, pertemanan kita ada, persaudaraan kita ada, itu tenanan gitu. Itu tidak sesuatu jargon ora. Kuwi tak lakoni tenan, nganggo hati. Dan teman-teman ini juga gitu. Kalau diminta resepnya apa ya dadio konco sik gitu. Yang paling gampang itu dadio konco sik, dadio sedulur sik. Kowe ngerti bosoke kancamu sebosok-bosoknya. Maka kita sudah bisa mengukur, mengukur aku nek karo dhek piye, dhek nek karo aku piye, itu akan otomatis gitu. Jadi resepnya terus ditanya kok ndak pernah gonta-ganti, ya ora ono sing gelem mlebu Leto ki susah, kudu pinter soalnya. Berat toh? Berat banget gitu. Guyon loh ini, guyon. Ya secara natural kita dipertemukannya seperti ini Mas. Kita nganggapnya aku wis ditemuke konco yang baik, yang cocok, yang oke, yang saling bisa memberi manfaat. Ya kenapa harus bubar? Nggak ada alasan untuk bubar kok. Saya sampai hari ini juga cari alasan untuk bubar sebenarnya. Gitu loh. Sakjane ya rada ogah sithik umat kira ini widi gitu.
Tapi ya nggak ada alasan sampai hari ini saya nggak nemu alasan untuk tidak bersama mereka kita gitu. Aku ngomong mereka we ora tegel lho Mas, mesti kita. Iki tenanan gitu. Nah, ya ngono kuwi lah gitu. Mas Patup ya, kalau diperdalam biasanya kan kalau anak-anak sekarang aku idolaku band Iko, jadi dia bermain mirip dengan yang diidola. Nah Leto iki nabi bene sopo secara band. Oh iki band sing ahsani takwi iki tak tiru ngono. Ada enggak itu Mas Patup atau Mas Abrak? Jauh dede. Sopo ya? Semuanya sih kalau saya apapun jenis musiknya, apapun jenis grupnya, kalau Minumnya tetap sosro. iya, wah iklan ini. Gak ada yang ini sih spesifik. Aku seneng grup A apa aja dilek ya di asup. Ya, gitu. Nggak tahu kalau Ari, Patup, Sabrang, Dedi ada grup Sobat Ambiar. Mas Ari mau ke Mas Ari. Kalau band itu sebenarnya sama dasarnya kayak Widi, apapun bisa kita serap. Tapi kalau digaris dari apa yang paling sering kami jadikan bahan diskusi itu salah satunya Queen, Led Zeppelin, Deep Purple, terus itu yang era-era tua. Yang baru-baru pun juga tetap kita ambil kayak Agnes Monica, ngono ya, ben ketara rada nasionalis sithik ra ketang dae ya go internasional karepe. Gitu. Yang lain? Iya. Band idola, aduh idola. Idola gitu ya, tergila-gila. Mengidolakan. Iya, bisa ya? Mengidolakan. Kalau saya pribadi dari kecil mengalami fase perubahan yang kalau SMP ya Metallica, Guns Roses itu ya karena Nirvana gitu, karena ya itu pun bukan mengidolakan karena lingkungannya kita dihadapkan musik-musik seperti itu, lingkungan waktu saya SMP, SMA, terus sampai akhirnya saya benar-benar nggak mau ngeband sebenarnya sama yang dilelah kuliah di belajar musik, kuliahnya saya di musik juga. Menelaahnya lebih berusaha lebih luas lagi gitu. Ngeband, industri, terus banyak hubungannya dengan sampai ke kapitalisme, hubungan menjadi komoditi, musik menjadi komoditi, menjadi kita bahas selera pasar antara untung dan rugi macam-macam gitulah. Akhirnya hal-hal yang sifatnya mengidolakan musisi mulai surut. Mendengar dan melihat musisi lain lebih ke misalnya analisis musiknya, analisis mereka bikin musiknya. Kalau di industri kita bahas, saya sama Sabrang sering bahas industri ki musiknya piye yo band-band wong ki enak ngrungokke isi listening, secara teori gimana. Kita sering bahas ke situ. Jadi kalau ngomong mengidolakan musisi siapa kayaknya susah, ini mulai nggak ngerti. Saya sendiri nggak pernah tahu saya musisi idola saya itu siapa. Wis ya, cukup. Cukup? Patup? Ketoknya bener Mas Patup ya, kudu pinter ya. Lendro Mas Cornel iki setengah idealis, setengah. Oh iya, kalau Cornel itu memang salah satu sumber rujukan kita kalau
musik formal gitu. Jadi kita tanyanya ke Cornel, kita membandingkannya sesuatu ke Cornel. Karena kalau saya, Widi dan lainnya, Sabrang itu kan tidak mempunyai background musik formal gitu. Kalau Cornel kan sarjana musik, sarjana gitar, piye, kurang ampuh piye. Nah, bojone sarjana gitar, nggawe duo gitar. Sayangnya kafir. Nah, Sukses. sayangnya Katolik mingan. Ya referensi ya itu Ari sudah cerita. Sebenarnya kalau semakin tua, bukan semakin tua, semakin kesini, semakin kita serius senang musik itu jadi idola itu jadi nomor 2 ya. Tapi apa yang bisa kita diskusikan atau apa yang bisa kita ambil dari yang kita idolakan itu. Misalnya kita senang Queen ya. Nah, Queen itu apa yang membuat mereka istimewa itu apa? Itu yang kita diskusikan. Jadi kita banyak proses penciptaan di Leto itu kadang-kadang tidak memegang instrumen gitu. Jadi ngobrol tok, ngopi, udut, ngobrol, ngomong ke Queen misalnya. Terus ngopi, udut, ngomong ke Yani. Apa ya sing istimewa dari itu gitu. Nah, terus tercipta ya 1-2 not gitulah. Terus Sabrang ngisi lirik. Jadi kadang-kadang pencintaan musik itu tidak harus pegang instrumen ya, tidak harus ada nada, nggak harus dipancing dengan lirik, tapi bisa dari hasil diskusi, bisa dari hasil ngerasani musisi lain gitu. Bisa datang dari mana saja, kayak Sabrang kehilangan handphone ternyata bisa jadi musik gitu. Gitu sih Mas. Ya idola itu berkembang sih kalau menurut kita ya gitu.